Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Jemaah kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senandung doa kita setahun yang lalu, yaitu mengharapkan supaya kita dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini. Dan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dihitung-hitung sebenarnya nikmat ini itu sangat luar biasa. Artinya kita tidak bisa menghitung menggunakan kalkulator betapa besarnya nikmat itu. Karena tidak semua yang berdoa setahun yang lalu itu diijabah oleh Allah untuk ketemu dengan Ramadan tahun ini. Itu adalah satu nikmat dan sekaligus kegembiraan buat kita yang ketemu bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sudah sama-sama sepakati. Kita sudah sama-sama imani, percayai bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk kita teladani dalam segala aspek kehidupan. Khususnya dalam hal bagaimana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana memaknai hidup ini sesungguhnya. Karena hidup ini kita sudah tahu dan percaya isi Al-Qur'an bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah laibun. Kita ini kan sebagai di dunia ini semacam bersenda gurau, tempat bermain, sandiwara. Saya berikan satu pendekatan sebelum sesuai dengan judul yang panitia berikan kepada saya, bahwa 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Ini sebagai prolog pengantar. Yaitu saya gambarkan gini. Sebenarnya dalam hidup ini kan kita itu setiap hari siang dan malam itu dipengaruhi oleh sebuah nilai. Nilai itu yang dibuat oleh manusia, yaitu namanya uang. Uang itu ada uang 100, dan 1000, 500, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang kasih nilai itu siapa? Manusia. Setelah dia kasih nilai, baru manusia pusing dengan nilai yang telah ditentukan itu. Itulah sebuah permainan. Jadi kita kadang terlena oleh karena ulah manusia itu sendiri. Padahal ada masanya uang itu. Bahkan yang ibu-ibu di belakang kalau ada emas itu, kita juga sekarang jaga itu. Tapi ada masanya itu tidak punya nilai. Yang bisa dilihat oleh manusia, misalnya kita sementara menghitung uang. Kita sementara kumpul-kumpul emas. Mungkin sementara dirawat itu, dilap-lap itu emas 24 karat. Begitu datang gempa, tsunami, apakah masih peduli tentang itu? Nah itu ada masanya tidak bernilai. Sama kita ini pasangan suami istri, anak dan orang tua. Itu kan betapa berharganya, tapi ada masa, ada batasnya itu. Secinta, sebesar apapun cinta kita kepada keluarga kita. Paling-paling berikan contoh jemaah sekalian. Ada orang ketika meninggal salah satu pasangannya, dia nangis. Nangis. Suaminya meninggal duluan, istrinya menangis. Istrinya meninggal duluan, suaminya menangis. Suaminya duluan, istrinya menangis. Tapi ingat ada batasnya. 1 minggu. Paling 1 bulan. Kalau istrinya meninggal dunia 1 bulan.
sudah mulai ketawa-ketawa. Lama-lama tanya Pak dekat sama Pak Imam, adakah? Nah itu sudah mulai. Jadi dunia ini kadang-kadang saya menghitung-hitung. Ya mohon maaf jemaah sekalian karena saya jurusan filsafat, jadi kadang-kadang merenungkan tentang itu. Jadi ternyata nilainya itu, waduh. Nah jadi ada batasnya. Sekarang kalau kita lihat poin yang kedua. Jadi orang yang berpuasa ini kan kita sudah sama-sama tahu. Ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita mau berbuka atau Idul Fitri. Wah itu gembira kita itu. Kan gitu Pak. Kita alami itu. Yang kedua adalah pada saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Nah, pada kesempatan ini untuk memasuki itu saya coba menyampaikan ada 4 golongan yang mengisi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang tidak mau berpuasa. Karena dianggap puasa itu adalah sebagai penghalang untuk mendapatkan sebuah rezeki. Seharusnya dia bekerja maksimal, tapi karena dia berpuasa, dia menurun semangatnya. Jadi dia tidak berpuasa. Karena dia anggap sebagai penghalang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Ada orang seperti itu. Tapi kalau ditanya, agamanya apa Mas? Agamanya apa Bu? Dia jawab apa? Islam. Tapi dia tidak berpuasa. Bahkan tidak tega dia, bahkan tega-teganya dia makan di depannya orang yang berpuasa. Itu. Bahkan cenderung bahwa ya kamu itu ya justru kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kenapa? Karena kamu lemas. Karena kau tidak makan dan tidak minum. Itu. Jadi ada orang memang yang tidak berpuasa dia dan tidak malu-malu sama sekali dikatakan tidak berpuasa. Hanya satu saja keuntungannya. Ditanya agamanya apa? Ya Islam. Itu satu. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang terpaksa berpuasa. Alias tidak ikhlas. Orang yang seperti ini apa? Dia itu ikut berpuasa. Kenapa? Karena menjaga gengsinya. Malu dikatakan tidak berpuasa karena dia juga Islam. Tapi dia tidak ikhlas dia. Itu. Jadi dia ikut berpuasa. Tapi Bu, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh. Bukankah kita sudah tahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah. Jadi sesungguhnya orang yang seperti ini dia jalankan tapi cuma satu motivasinya. Aduh saya malu kalau umpama bagaimana saya nanti kalau umpama seorang tetangga saya berpuasa, teman sejawat saya, teman kerja saya berpuasa, baru saya tidak, gimana? Karena menjaga gengsinya dia ikut berpuasa juga. Nah itu ada golongan seperti itu. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mengisi bulan suci Ramadan ini gembira, yaitu apa? Yaitu bulan domestik, bulan kuliner. Nah, bulan kuliner itu apa? Gimana? Wah, dia itu berpuasa, semangat, bergembira, menyambut bulan suci Ramadan. Itu, dia persiapkan. Tanggal berapa itu kita mau berpuasa? Kau siapkan ini, kau siapkan ini, dan seterusnya. Jadi bergembira. Bahkan namanya jemaah sekalian, namanya, di posisi tempat ini bagus ini. Coba lebih gembira, ini golongan gembira sekali. Berapa mulai mengisi bulan suci Ramadan. Itu. Jadi ada golongan seperti itu jemaah sekalian. Nanti jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, ya silakan dilihat dievaluasi itu. Ada golongan seperti itu. Jadi dia rajin, bergembira, menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Ada seperti itu. Nah ini jemaah sekalian. Tapi sebelum saya lanjutkan itu, golongan yang kedua tadi itu yang terpaksa, itu yang dimaksud saya lewati tadi hadisnya itu, bahwa rubbas shaim. Jadi ada orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga itu. Nah, itu dia dapatkan seperti itu kata Nabi. Tapi golongan yang ketiga yang saya maksud jemaah sekalian ini adalah
sangat bergembira dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bahkan saya lihat bukan hanya di kalangan umat Islam, ada juga di luar, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi kalau sudah dekat-dekat. Pak Imam, bagaimana kalau dekat-dekat Lebaran? Wah, itu kita sudah saksikan banyak sekali orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dan datangnya Lebaran. Itu ada golongan seperti itu. Nah, golongan yang keempat jamaah sekalian adalah orang yang bergembira mengisi bulan suci Ramadan, bukan hanya berpuasa, menahan lapar dan dahaga di siang hari, tetapi dia salat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, bersedekah, berimpak, sehingga apa? Muncul kesalehan individu. Dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengevaluasi dirinya. Jemaah sekalian, jadi sebenarnya ini berpuasa kita itu adalah bukan sekedar kita itu tidak makan dan tidak minum di siang hari. Karena ada orang yang tidak makan dan tidak minum di siang hari, tapi tidak tergolong orang yang berpuasa. Salah satunya adalah orang yang mau makan dan tidak ada yang mau makan, tapi dia tahan juga lapar, dia tahan juga tidak minum, tapi bukan berpuasa. Berpuasa juga tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah lillahi. Kita berpuasa itu jemaah sekalian mendapat harapan, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, golongan yang keempat ini yang bergembira, senang mengisi bulan suci Ramadan karena atas dasar takwa, maka muncul kesalehan individu. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peduli kepada orang lain. Yang kita sudah sama ketahui bersama bahwa orang Islam yang baik itu, orang beriman yang baik itu adalah senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka mari jemaah sekalian, saya mengajak, walaupun kita sudah sama-sama tahu, tapi tetap saya mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, agak ekstrim doanya jemaah sekalian. Kalau umpama kita berdoa pertama, ya Allah, kalau memang ini adalah bulan Ramadan yang terakhir buat saya, maka pertama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni segala kehilapan dan dosa saya selama hidup saya. Satu. Dan yang kedua kita berdoa, ya Allah, terimalah segala amalan kebaikan saya. Jadikanlah segala aktivitas kebaikan saya itu sebagai amal ibadah yang menggembirakan saya di hari kemudian. Jadi orang yang beriman itu namanya kematian, ya kalau umpama sudah waktunya itu. Nah, sebagai penutup, saya kutip hasil bacaan saya di sebuah buku seorang ulama. Dia ketika mengisi pengajian sama kelompok ibu-ibu, dia mengisi, terus ada seorang pemuda datang kepada kiai itu. Kiai, anaknya Pak Kiai lagi sakaratul maut. Nah, karena dia dengar anaknya sakaratul maut, dia pesan sama ibu itu, Bu, jangan bubar pengajian ini ya, tunggu saya pulang ke rumah dulu, jenguk anak saya yang sementara sakaratul maut. Dan itu dia pergi. Sampai di rumahnya, dia pegang kening anaknya. Wahai anakku, kamu sembuh atau meninggal bukan karena saya ada di sisimu, ataukah saya tidak ada di sisimu. Saya doakan kamu jika sekiranya Allah meridai kamu dan itu yang terbaik,
kamu sembuh, maka saya doakan supaya kamu lekas sembuh. Tapi kalau umpama sekiranya yang terbaik adalah engkau dipanggil oleh Allah, saya doakan supaya engkau disegerakan dipanggil oleh Allah dan ketemu kamu dengan saudaramu di sana. Tunggu saya juga akan menyusul kamu. Sesudah itu dia bilang, kamu sembuh atau dipanggil oleh Allah bukan karena saya ada atau tidak ada di sisimu. Sesudah itu kembali melanjutkan mengisi pengajian. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi ketika membaca hal seperti itu, ternyata memang ulama-ulama terdahulu itu memang jemaah sekalian perlu kita belajar dari sisi menyikapi tentang Islam. Kalau soal menyampaikan, soal teorinya, pemahamannya itu biasa. Terus sebagai penutup tentang orang bertakwa supaya kita bergembira. Dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bertanya, wahai Ubay, apakah itu takwa? Nah, Ubay itu balik bertanya, Umar, pernahkah engkau berjalan mengikuti jalanan yang banyak durinya? Pernah, Ubay. Kenapa? Apa yang kau harus lakukan kalau umpama engkau berjalan dan banyak duri? Iya, tentunya saya harus hati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, begitulah yang namanya takwa, wahai Umar. Singkat ceritanya Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita hati-hati dalam hidup ini, apalagi di bulan suci Ramadan, menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadah kita dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bertakwa senantiasa bergembira, apapun kondisi kehidupan kita selalu bergembira. Begitulah orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian apa yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.